Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil dari mengkritik novel Laskar Pelangi bab 1 dengan judul 10 Murid Baru. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Anissa Filzah F dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Awaludin Lubis dari 12 MIPA 3. Indayanti dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Nazila Syifa dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Rutia Angelina Simarmata. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Siti Liliana. Perkenalkan, nama saya Zara Trinadiati. Para ahli, 1. Menurut Sudarmaji, kritik adalah komentar atau ulasan yang bersifat normatif atau terhadap sesuatu persepsi dan hal ihwal dengan tujuan apresiasi. Yang kedua, menurut Rifkur Rahmat dan Hamidullah Ibda dalam buku yang berjudul Teks dalam kajian struktur dan kebahasaan, kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman bahasa. Yang ketiga, menurut Foster, alur merupakan rentetan peristiwa yang menekankan pada hubungan akibat. Sedangkan Chapman menyatakan bahwa alur adalah kata urutan pemunculan peristiwa-peristiwa dalam cerita. 4. Yaitu penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang tampilkan dalam sebuah cerita. Pengarang menampilkan tokoh atau pelaku disebut dengan penokohan. Bulton melalui Aminuddin 2013-9. Menurut Ki Hajar yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhannya. Pendidikan budi pekerti dalam kurung kekuatan batin dan karakter pikiran. Nomor 6, menurut Aminuddin, sudut pandang cerita adalah cara seseorang menampilkan para tokoh atau pelaku dalam dongeng yang disampaikan atau bisa dipaparkan. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan yang akan dikritik. Yang pertama, ada kritik. Kritik itu sendiri adalah sebuah penilaian, analisis, dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas apresiasi. Jadi kritik itu tidak menjelekkan atau menjatuhkan suatu karya. Nah, yang kedua ada alur. Setiap alur itu urutan peristiwanya pasti ada urutan sebab dan akibat. Nah, urutan sebab akibat itu di dalam itu termasuk ada kata konjungsi penghubungnya, yaitu dan seterusnya. Jadi kata dan seterusnya itu adalah konjungsi penghubungnya itu di alur. Terus yang ketiga, ada kaidah kebahasaan. Dalam penggunaan kebahasaan harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi si pembaca itu harus paham apa yang ditulis oleh si penulis. Jadi boleh pakai bahasa baku tapi yang benar-benar mudah dipahami sama si pembaca atau masyarakat luas. Terus yang keempat, ada penokohan. Di setiap novel atau cerita pasti ada penokohan, yaitu kayak macam-macamnya, ada protagonis, antagonis, figuran, dan antagonis. Jadi itu tentang penokohan itu karakter. Nah, terus yang kelima ada sudut pandang. Jadi sudut pandang itu arah pandangan pengarangnya. Jadi gimana biar sudut pandang ini, maksudnya gimana biar cerita ini atau novel ini biar hidup gitu loh, ceritanya biar asik, nyambung. Terus yang terakhir atau yang keenam ada pendidikan. Jadi pendidikan itu ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi tentang gimana bakal jadi turun-temurun ke generasinya dan gak akan habis. Kritik penggunaan bahasa daerah yang sulit dipahami. Untuk kutipan yang pertama yaitu, kosan pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah mulai doyong seolah akan roboh. Lalu kutipan yang kedua yaitu ada 9 orang, baru 9 orang komanda guru, masih kurang 1 lagi. Dan yang terakhir ada lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk menjadi tukang parut. Nah, pada kutipan novel Laskar Pelangi bab 1 itu terdapat
penggunaan bahasa daerah yang tidak semua orang dapat memahaminya dengan baik. Nah, untuk solusinya adalah mengenai bahasa daerah yang sulit dipahami, sebaiknya penulis menggantinya dengan kosakata yang mudah atau yang sekiranya familiar bagi semua orang, sehingga apa yang disampaikan penulis tersebut pada novel tersebut atau cerita tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pembacanya. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang pertama. Pada dialog waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku yang panjang di depan sebuah kelas. Pada dialog yang kedua, aku mengenal para orang tua dan anak-anaknya yang duduk di depanku. Dialog yang ketiga, aku melepaskan lengan ayahku dari pundakku. Nah, dari ketiga dialog tersebut, kita menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu kata aku. Nah, pada kutipan novel Laskar Pelangi ini, pada bab 1, yang dimana judulnya 10 murid baru tersebut, kita menggunakan sudut pandang orang pertama yang berfungsi untuk memudahkan kita si pembaca untuk memahami isi dari novel tersebut dan dapat membangun suasana seperti perasaan, pikiran, dan emosional. Kritik penggunaan alur. Kutipannya yaitu, akhirnya waktu habis karena telah pukul 11:05 dan jumlah murid tak juga genap 10. Selanjutnya, meskipun beliau begitu ramah pagi ini, tapi lengan kasarnya yang melingkari leherku mengalirkan degup jantung yang cepat. Pada kutipan tersebut, dalam novel Laskar Pelangi bab 1, 10 murid baru ini menggunakan alur maju. Penulis menyajikan jalan cerita secara berurutan mulai dari tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami rangkaian cerita tersebut. Yaitu tentang penggambaran penokohan. Kutipan pertama, senyuman Bumus adalah senyuman getir yang dipaksakan karena terlihat dari wajahnya, yaitu cemas. Yang kutipan kedua, setiap wajah orang tua di depanku mengesankan bahwa mereka tidak sedang duduk di bangku panjang itu, karena pikiran mereka seperti ayahku melayang-layang ke pasar pagi untuk ke kerambah di tepi laut. Membayangkan anak lelaki lebih baik menjadi suruh di sini. Kutipan yang ketiga yaitu arena ini sekarang Ibu Mus dan Pak Harpan cemas sebab sekolah mereka akan tamat. Riwayatnya, sedangkan para orang tua cemas karena biaya, dan dari 9 anak kecil ini yang terpangkat di tengah cemas kelas kalau kami tidak jadi sekolah. Laskar Pelangi bab 1, 10 murid baru ini menjelaskan gambaran seperti tokoh sehingga pembaca dapat terbawa suasana pada novel tersebut, dan pembaca dapat memahami setiap jalan cerita yang disampaikan. Jadi, kutipan yang akan saya kritik yaitu tingginya rasa ingin menjalani pendidikan. Nah, terlihat dalam kutipan, akhirnya waktu habis karena telah pukul 11:05 dan jumlah murid tak juga genap 10. Semangat besarku untuk sekolah perlahan-lahan runtuh. Aku melepaskan lengan ayahku dari pundakku. Sahara menangis terisak-isak mendekat ibunya karena ia benar-benar ingin sekolah di SD Muhammadiyah. Ia memakai sepatu, kaos kaki, jilbab dan baju, serta telah punya buku-buku, botol air minum, dan tas punggung yang semuanya baru. Jadi di sini pada kutipan novel Laskar Pelangi bab 1 yang berjudul 10 murid baru ini menggambarkan tingginya semangat anak-anak yang ingin bersekolah
atau menuntut ilmu di SD Muhammadiyah Belitung. Nah, jadi pada novel ini ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan yang ada pada kritik yaitu mengenai pendidikan, di mana pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan, budi pekerti, atau kekuatan batin dan karakter maupun pikiran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.